Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di suatu desa kecil yang tersembunyi di kaki Gunung Merapi, hiduplah seorang pemuda bernama Joko. Desa itu, yang dinamakan Desa Kalimosodo, terkenal dengan mitos-mitos kuno yang mengelilinginya. Masyarakat desa percaya bahwa mereka hidup di bawah perlindungan pusaka yang sangat kuat, pusaka tongkat Kalimosodo. Konon, pusaka itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan mampu menjaga keseimbangan alam di sekitar desa. Namun, ada satu syarat yang sangat berat untuk menjaga agar kekuatan pusaka itu tetap aman. Siapapun yang berani mencuri atau menyalahgunakan kekuatan tongkat tersebut akan menghadapi kutukan yang mengerikan. Meskipun banyak orang yang mendengar cerita ini, hanya sedikit yang benar-benar percaya. Namun, bagi mereka yang pernah merasakan aura mistis desa itu, ketakutan akan kekuatan pusaka ini sangat nyata. Desas-desus tentang pengawal pusaka dan penjagaannya yang ketat beredar dari mulut ke mulut. Tak ada yang pernah melihat pusaka itu secara langsung, karena pusaka tersebut disembunyikan di dalam sebuah kuil yang sangat terlindung, di dalam hutan lebat yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang memiliki niat tulus. Joko, meski berasal dari desa itu, tidak pernah terlalu mempedulikan cerita-cerita tersebut. Dia lebih tertarik untuk menjelajahi dunia luar dan mencari petualangan yang lebih besar. Sejak kecil, Joko sudah terbiasa dengan cerita-cerita yang diceritakan neneknya tentang pusaka dan kekuatannya. Namun, ketika ia mendengar bahwa orang tua dari seorang teman baiknya, Budi, telah jatuh sakit parah, ia merasa ada sesuatu yang harus dilakukan. Budi, yang kini tinggal bersama Joko setelah orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan, memberitahu Joko bahwa ia mendengar ada cara untuk menyembuhkan penyakitnya, sebuah cara yang terhubung dengan pusaka tongkat Kalimosodo. Budi memohon kepada Joko untuk mencari pusaka itu dan membawa kembali sebuah bagian dari tongkat tersebut yang katanya bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Dengan hati yang penuh keraguan dan pikiran yang bingung, Joko akhirnya setuju untuk mencari pusaka tersebut, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini mungkin akan membawa mereka ke tempat yang jauh lebih berbahaya dari yang bisa mereka bayangkan. Keesokan harinya, dengan hanya berbekal peta kuno yang ditemukan di perpustakaan desa, Joko memulai petualangannya. Perjalanan itu tidak mudah, karena untuk mencapai kuil yang menyimpan pusaka, ia harus melewati hutan lebat, jurang yang curam, dan jalan setapak yang jarang dilalui orang. Namun, keyakinan Joko pada niat baiknya membuatnya merasa bahwa ia harus melanjutkan. Hari pertama perjalanan terasa cukup normal, meski udara di hutan terasa lebih sepi dari biasanya. Pagi itu, Joko melihat sebuah tanda besar yang dipahat pada sebuah pohon besar di tengah hutan. Tanda itu menggambarkan sebuah lingkaran dengan sebuah garis vertikal melintasinya, tanda yang sama yang ada pada peta kuno yang dibawanya. Itu adalah petunjuk pertama menuju kuil. Semakin dalam ia memasuki hutan, semakin tebal kabut yang menutupi jalan setapak. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan halus yang datang dari dalam kabut. Joko mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanyalah suara angin. Namun, ada sesuatu yang ganjil dalam bisikan itu, seperti suara yang mengenalnya. Joko semakin merasakan kegelisahan yang mendalam, namun ia terus melangkah, berusaha untuk tetap fokus pada tujuannya. Saat malam tiba, Joko merasa bahwa ia tidak bisa melanjutkan perjalanan tanpa berhenti sejenak untuk beristirahat. Ia mendirikan tenda kecil dan menyalakan api unggun. Meskipun di sekelilingnya hanya terdapat pohon-pohon besar dan kegelapan yang menyelimuti, Joko merasa seolah-olah ada yang mengamatinya dari kejauhan. Ketika ia menoleh, hanya ada bayangan hitam yang melintas di antara pepohonan. Joko menarik napas panjang dan memejamkan matanya, berusaha tidur meskipun rasa takut terus menggerogoti. Di tengah tiduran yang gelisah, ia terbangun oleh suara langkah kaki berat yang mendekat. Joko langsung terjaga dan menatap sekeliling, mencari sumber suara tersebut.
Namun, tidak ada yang tampak. Hanya ada kabut yang semakin tebal, menyelimuti seluruh kampungannya. Suara langkah itu kini terdengar semakin jelas. Joko berdiri dan memegang pisau yang ia bawa, siap jika ada bahaya yang datang. Tiba-tiba, sebuah suara menggetarkan udara malam. "Joko, kamu datang untuk mencuri tongkat Kalimosodo." Suara itu terdengar serak, seperti suara yang berasal dari kedalaman bumi. Joko terkejut dan mencoba mengintip ke dalam kabut. Ia tidak bisa melihat siapapun. "Siapa itu?" teriaknya dengan suara bergetar. "Aku adalah penjaga kuil," suara itu menjawab. "Hati-hati, Joko. Tidak ada yang bisa mengambil pusaka ini tanpa menghadapi konsekuensinya." Joko merinding. Ia merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Apakah suara itu nyata? Atau apakah ia sedang berhalusinasi? Namun, apa yang baru saja ia dengar benar-benar membuatnya ragu apakah ia benar-benar siap menghadapi apa yang akan datang. Keesokan harinya, Joko melanjutkan perjalanannya menuju kuil yang dikatakan menyimpan pusaka tongkat Kalimosodo. Suasana hutan semakin mencekam. Kabut yang semalam hampir menutupi seluruh pandangannya kini masih menggantung tebal di sepanjang jalur yang ia tempuh. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada tangan yang menarik-nariknya untuk berhenti. Namun, tekad Joko untuk membantu Budi dan menyembuhkan penyakitnya membuatnya tidak bisa mundur. Meskipun malam tadi ia mengalami pengalaman yang tidak bisa ia jelaskan, ia tahu bahwa perjalanannya sudah hampir mencapai titik penting. Hari kedua perjalanan terasa lebih sunyi dan penuh ketegangan. Terkadang Joko merasa seperti sedang dipantau oleh mata-mata tak terlihat. Semakin dalam ia memasuki hutan, semakin banyak jejak aneh yang ia temui. Bukan jejak kaki manusia atau binatang, tetapi jejak-jejak seperti simbol-simbol kuno yang tergores di tanah. Joko merasa bahwa ia harus berhati-hati. Semua hal di sekitar hutan ini tampaknya penuh dengan misteri dan sesuatu yang tak tampak. Pada siang hari, setelah berjam-jam berjalan, Joko tiba di sebuah lembah kecil. Di tengah lembah itu terdapat sebuah batu besar yang seolah-olah telah dipahat dengan tangan-tangan manusia zaman dahulu. Batu itu berbentuk lingkaran, dengan ukiran yang menyerupai simbol-simbol magis yang sangat sulit dipahami. Di atas batu itu, ada sebuah tulisan dalam aksara kuno yang tampaknya sudah sangat lama. Joko merasa terpesona dan merasakan dorongan kuat untuk mendekat. Namun, saat Joko memutuskan untuk menyentuh batu tersebut, tiba-tiba ia merasakan sebuah tekanan berat yang menyerang tubuhnya. Badannya seolah-olah dibekukan oleh sebuah kekuatan misterius yang tak terlihat. Ia mencoba bergerak, namun setiap gerakannya terasa lambat dan sulit. Saat itu, suara yang sama yang ia dengar malam tadi terdengar kembali, kali ini lebih jelas dan lebih menggetarkan. "Joko, apa yang kamu lakukan di sini?" Suara itu bergema di udara, membuat Joko semakin ketakutan. Suara itu datang dari arah yang tidak jelas, dan kali ini ia merasa suara itu semakin mendekat. "Aku hanya mencari pusaka untuk teman baikku yang sakit," jawab Joko dengan suara terbata-bata. "Tetapi, kamu tidak mengerti apa yang sedang kamu lakukan," suara itu terdengar lebih serius dan tegas. "Kamu memasuki wilayah terlarang, dan sudah saatnya kamu tahu bahwa setiap niat buruk akan dihukum di sini." Joko merasakan tubuhnya semakin kaku, dan sebuah cahaya aneh mulai muncul dari batu besar tersebut. Dari dalam batu itu, muncul sosok yang tinggi dan bercahaya, mengenakan pakaian kuno yang sangat mirip dengan pakaian seorang pendeta atau penjaga kuil. Sosok itu mengeluarkan aura yang sangat kuat dan menakutkan, seolah-olah ia adalah entitas yang telah ada sejak zaman kuno, menjaga rahasia besar dunia ini. "Joko, kamu telah memasuki tempat yang dilindungi oleh kekuatan yang lebih tua dari yang bisa kamu bayangkan," sosok itu berkata dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. "Pusaka ini bukanlah benda biasa.
Ini adalah bagian dari keseimbangan alam. Dan kamu, apakah kamu benar-benar siap untuk menghadapi akibat dari mencurinya? Joko merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya masih tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap sosok itu dengan ketakutan yang semakin mendalam. Jika kamu ingin tahu lebih lanjut, kamu harus mengikuti ujiannya, lanjut sosok itu. Hanya mereka yang memiliki hati yang murni dan niat yang benar yang bisa melewati ujian ini. Jika kamu gagal, kamu akan terperangkap selamanya di dalam hutan ini, dan tidak ada yang akan tahu keberadaanmu. Dengan suara yang parau, Joko mencoba berbicara. Aku hanya ingin membantu temanku yang sedang sakit. Aku tidak bermaksud untuk mencuri apapun. Sosok itu menatap Joko dengan tatapan tajam. Tapi niat baikmu saja tidak cukup. Jika kamu benar-benar ingin mengambil bagian dari pusaka ini, kamu harus melalui 3 ujian. Dan jika kamu gagal, kutukan akan menimpamu. Joko merasa ketakutan, namun hatinya tetap teguh. Ia mengangguk, bertekad untuk melakukan apapun yang diperlukan demi membantu temannya. Sosok itu akhirnya mengangkat tangannya, dan tiba-tiba Joko merasa tubuhnya kembali bisa bergerak. Namun, aura yang mengelilinginya tetap terasa menekan. Ujian pertama adalah ujian kekuatan, sosok itu berkata, dan tiba-tiba hutan di sekitarnya berubah. Pohon-pohon besar yang tadi tenang kini mulai bergetar dan bergerak, seolah-olah mereka hidup dan mulai mengelilingi Joko. Tapi, ingatlah, Joko, suara itu melanjutkan, kekuatanmu tidak hanya diukur dari fisik, tetapi juga dari hati. Jika kamu memilih jalan yang salah, hutan ini akan menjadi musuhmu. Joko mempersiapkan dirinya, mengingat apa yang telah ia pelajari dalam perjalanan hidupnya. Ia tahu bahwa ujian pertama ini bukanlah tentang mengalahkan musuh dengan kekuatan fisik semata, tetapi tentang menggunakan kecerdikan dan keberanian. Dengan keberanian yang ada di dalam dirinya, ia mulai bergerak, menelusuri jalan setapak yang semakin sempit. Namun, saat ia melangkah lebih dalam, suara-suara aneh kembali terdengar. Tiba-tiba, pohon-pohon di sekitar mulai menghalangi jalan. Satu pohon raksasa menutup jalannya, dan Joko terpaksa mencari cara untuk menghindarinya. Tantangan pertama ini belum selesai, dan Joko harus terus berjuang. Namun, ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil akan semakin dekat ke tujuan utamanya, mengambil bagian dari pusaka dan mengakhiri penderitaan temannya. Apakah Joko bisa melewati ujian pertama ini? Atau apakah ia akan gagal dan terperangkap selamanya di hutan misterius ini? Jawabannya akan segera terungkap. Joko terperangkap dalam hutan yang semakin menekan. Pohon-pohon besar yang bergerak seolah memiliki hidup sendiri menutup setiap jalur yang ia coba buka. Setiap kali ia berpindah arah, pohon-pohon itu semakin rapat, menjebaknya dalam labirin alam yang tak berujung. Suara bisikan dari dalam hutan semakin keras, menambah ketakutan yang sudah menguasai pikirannya. Terkutuk, suara itu bergema di seluruh tubuhnya. Mereka yang mencari tongkat Kalimosodo tanpa niat tulus akan menemukan kutukan yang tak terbayangkan. Joko menelan salivanya, mencoba menenangkan diri. Meski tubuhnya lelah dan ketakutan, pikirannya tetap fokus pada satu tujuan, Budi, sahabatnya yang sakit. Dalam hatinya, Joko berdoa agar segala ujian yang dihadapinya dapat dilewati. Ia tahu, meski sangat berbahaya, hanya dengan melalui ujian ini ia bisa mendapatkan bagian dari pusaka tersebut dan menyelamatkan temannya. Dengan keberanian yang tersisa, Joko terus berusaha maju. Namun, pohon-pohon itu tidak berhenti menghalanginya. Ketika ia berlari, akar-akar besar menjalar keluar dari tanah dan menyekat jalannya. Joko merasa terjepit. Tanpa pilihan lain, ia menghentikan langkahnya dan mencoba memusatkan perhatian pada apa yang ada di sekitarnya. Akhirnya, dengan penuh konsentrasi,
ia memejamkan mata dan mencoba merasakan setiap getaran alam di sekitarnya. Dalam keheningan yang mendalam, ia mendengar suara angin berdesir pelan, seolah memberi petunjuk. Joko membuka matanya perlahan dan menyadari bahwa pohon-pohon itu bukanlah musuhnya. Mereka hanya menjadi penghalang bagi mereka yang terperangkap dalam ketakutan dan ketidaktahuan. Joko mengambil langkah pertama dengan hati-hati, lalu langkah kedua. Perlahan-lahan, pohon-pohon itu mulai memberi jalan. Suara angin yang tadi hanya desiran kini berubah menjadi petunjuk. Setelah beberapa saat, jalan yang sempat tertutup kembali terbuka. Dengan keyakinan yang semakin tumbuh, Joko melanjutkan perjalanan. Ia tahu bahwa ujian pertama telah dilewatinya, meski dengan hati yang penuh kecemasan. Namun, ujian itu bukanlah akhir. Sosok penjaga kuil yang muncul tadi kembali bergema di telinga Joko. Ujian kedua adalah ujian kebijaksanaan. Kamu harus membuat pilihan yang tepat, karena hanya satu pilihan yang benar. Tidak lama setelah itu, Joko sampai di sebuah tempat yang aneh, sebuah padang rumput yang tampak damai namun penuh dengan kesan misterius. Di tengah padang itu, ada sebuah batu besar, dan di atasnya terukir dua jalan berbeda. Salah satu jalan tampak jelas dan terang, sementara yang lainnya gelap dan penuh bayangan. Joko berdiri di persimpangan itu, ragu. Di satu sisi, jalur yang terang tampak lebih mudah, lebih aman, lebih pasti. Namun, di sisi lain, jalur yang gelap menyembunyikan banyak ketidakpastian. Ia tahu, ini adalah pilihan yang akan menentukan nasibnya. Hati Joko berdebar, ia merasa bahwa apa yang ia pilih bisa mengubah segala sesuatu. Suara misterius itu terdengar lagi, kali ini lebih lembut, namun menekankan beratnya keputusan. Kamu harus memilih jalanmu. Jangan ragu, karena setiap langkah akan menentukan jalan hidupmu. Jalan yang terang tidak selalu benar, dan jalan yang gelap bisa jadi lebih menguntungkan. Joko menelan ludahnya, berpikir sejenak. Jalan terang tampak jelas, tetapi ia merasakan sesuatu yang kurang. Sedangkan jalan gelap, meskipun penuh ketidakpastian, memancarkan energi yang kuat. Akhirnya, ia memutuskan untuk memilih jalan yang gelap, merasa bahwa itu adalah jalan yang paling sulit, dan mungkin jalan yang lebih benar. Setiap langkah yang diambil di jalan gelap terasa semakin berat. Namun, setelah beberapa waktu berjalan, Joko mendapati dirinya tiba di sebuah ruang terbuka, tempat di mana tongkat Kalimosodo tersimpan. Di tengah ruangan itu, tongkat itu terletak di atas altar batu yang terbuat dari batu hitam yang berkilau. Sebuah cahaya keemasan menyinari tongkat itu, dan aura mistis yang kuat menyelimuti sekelilingnya. Namun, meski Joko merasa dekat dengan tujuan akhirnya, ia tahu bahwa ujian terakhir belum selesai. Tiba-tiba, suara penjaga kuil itu terdengar kembali, lebih keras dan lebih menggetarkan. Ujian ketiga adalah ujian hati. Hanya mereka yang memiliki hati yang murni yang bisa menyentuh pusaka ini. Joko mendekati altar dengan hati yang berdebar. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir. Ia merasa ragu, bertanya-tanya apakah ia cukup murni untuk layak mendapatkan pusaka tersebut. Sekali lagi, suara itu berbicara, kali ini dengan penuh penekanan. Apakah kamu yakin ingin melanjutkan? Apa yang kamu lakukan akan berpengaruh besar pada hidupmu dan hidup orang lain. Joko menutup matanya, berdoa dalam hatinya. Ia mengingat tujuannya yang sederhana, membantu Budi, sahabatnya yang sakit. Itu adalah niat yang tulus, tanpa embel-embel ego atau kekuasaan. Ia merasa bahwa, meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, hatinya tetap tulus dalam usaha menolong orang lain. Dengan hati yang mantap, Joko mengulurkan tangannya dan menyentuh tongkat Kalimosodo. Begitu ia menyentuh tongkat itu, seluruh dunia seakan berhenti. Cahaya yang menyelimuti altar semakin terang,
dan tubuh Joko seolah-olah tersedot oleh kekuatan yang luar biasa. Seiring dengan itu, suara penjaga kuil yang tadi bergema, kini terdengar lembut dan penuh kehormatan. Selamat, Joko. Kamu telah lulus dari ketiga ujian. Hati yang murni, niat yang tulus, dan keberanianmu telah membuktikan bahwa kamu layak membawa pusaka ini. Seketika, Joko merasa tubuhnya kembali ringan. Tongkat Kalimosodo kini berada di tangannya. Sebuah energi besar mengalir dalam dirinya, seolah memberinya kekuatan untuk menyembuhkan budi dan membawa kesejahteraan bagi desa. Namun, saat Joko melihat ke sekeliling, sosok penjaga itu sudah menghilang, dan hutan yang semula gelap kini kembali terang. Joko tahu, perjalanannya telah selesai. Ia bisa kembali ke desa dan menyembuhkan budi, tetapi ia juga tahu bahwa kekuatan besar yang ada dalam tongkat Kalimosodo harus digunakan dengan bijak. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia berjalan pulang, siap menghadapi hidup baru dengan penuh tanggung jawab. Namun, di dalam hati Joko, ada sebuah pertanyaan yang tidak terjawab. Apakah kekuatan tongkat Kalimosodo benar-benar aman di tangannya? Atau apakah kutukan yang ada di balik pusaka ini akan terus mengikuti hingga akhir hidupnya? Hanya waktu yang akan menjawab, dan Joko tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah melewati berbagai ujian, Joko akhirnya menghadapi takdirnya. Namun, apakah kekuatan tongkat Kalimosodo benar-benar bisa membawa keselamatan atau justru mengundang kutukan? Ikuti perjalanan seru ini hingga akhir dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.